Ya. Dan yang paling ingatannya paling kuat itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini paling kuat. Makanya Abdulul Ambiya, Nabi itu yang paling utama. Para nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingatan paling kuat yaitu paling mulia. Makanya Nabi sebelum diciptakan, bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, Nabi ingat. Kenapa? Karena paling mulianya Nabi yaitu Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingat waktu yang namanya Nabi Ibrahim dilemparkan, Nabi Nuh diselamatkan, itu Nabi ingat. Padahal Nabi belum diciptakan, ya. Nabi belum diciptakan jasadnya. Nah ini yang namanya alam ruh, ya. Makanya beruntung, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Makanya Al Habib Ali memberikan resep, memberikan doa kepada kita supaya apa? Supaya kita nikmat di dalam ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur. Ya nur ij'alna nuran bihaqqi nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan itu segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin, begitu pula pengurus jamaah gerakan berkah subuh. Kita doakan sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula para asatid yang hadir tengah-tengah kita. Tidak lupa Ustaz Ubaidullah Burjani, kita doakan sehat panjang umur, sehat walafiat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di dalam subuh yang mulia ini kita sama-sama berkumpul berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, mengingat, begitu pula mendengarkan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bulan tersebut sudah lewat. Betul. Bulan apa sekarang? Bulan apa? Sya'ban. Kita udah mau masuk bulan Ramadan berapa hari lagi? Udah tinggal kurang lebih 29 apa 28. Ya, kurang lebih 28 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang mana perlu kita ketahui, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya Nabi diperjalankan oleh Allah. Semua tahu yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh Nabi, yang mana zaman dulu itu nggak mungkin. Kalau zaman sekarang masih bisa ada yang namanya pesawat. Kalau zaman dulu nggak ada, ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada. Sampai apaan? Kata orang-orang, wah Muhammad nih udah gila nih. Kenapa udah gila? Karena ngomong tadi malam ada di Mekah terus diperjalankan oleh Allah. Maka turun firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, di dalam tahun tersebut Nabi dilanda kesedihan yang begitu dahsyat. Tatkala Nabi dakwah di kota Taif, dan dakwah tersebut dilempari oleh ahli Taif, dilempari batu sampai Nabi Muhammad SAW berdarah-darah. Lalu setelah itu diboikotlah Nabi Muhammad SAW, diboikot. Makanya yang seperti ini dakwah diasingkan, dakwah difitnah, dakwah di penjara, ini udah jadi warisan para anbiya yang terdahulu. Ya. Jadi kalau kita pengen ngikutin warisan para nabi, ya seperti ini jalannya. Ya. Bukan yang namanya terkenal kayak konser, bukan. Ya. Dalam keadaan susah itu yang namanya dakwah. Ya. Dakwah ada yang sampai difitnah, ada yang sampai dimasukkan penjara. Sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal itu dimasukin penjara. Ya. Jadi itu bukan suatu kehinaan, akan tetapi kemuliaan untuk mereka. Ya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW tatkala dilanda kesedihan, makanya disebutkan hari itu Ammul Huzun, tahun kesedihan. Meninggal istri tercinta baginda Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Lalu meninggal pula paman paling membela, yaitu Abu Thalib. Paman yang senantiasa membela Rasulullah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hibur Nabi Muhammad dengan diperjalankannya Rasulullah SAW linuriyahu, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya tuh bahasa anak sekarang healing. Tahu healing? Jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalannya ke laut, jalan-jalannya kemana? Ke gunung. Nabi Muhammad SAW jalan-jalannya kemana? Ke surga, ngelihat surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihibur Nabi Muhammad SAW yang saat itu dalam keadaan sedih, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Kalau yang namanya zakat, kalau yang namanya puasa, kalau yang namanya haji, itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu sholat 50 waktu. Kebayang sholat 50 waktu, setengah jam sekali kita sholat. 5 waktu aja kita jarang-jarang. Betul, 5 waktu aja jarang-jarang. Apalagi yang namanya taraweh. Ada tuh di Jawa Timur taraweh 23 rakaat 7 menit. Itu GP kalah. GP di Lombok tuh kalah sama itu tuh. 23 rakaat 7 menit. Gimana sholatnya ini? Betul. Gimana sholatnya? Ini nggak ada yang namanya rukun-rukun sholatnya, udah nggak ada. Ya. Makanya sholat itu harus pakai ilmu. Makanya bahasa arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Pertama apa? Syahadat. Kedua, iqamus sholat, mendirikan yang namanya sholat. Nah, mendirikan sholat, mendirikan kita mendirikan satu bangunan, butuh yang namanya besinya, butuh yang namanya semennya, butuh apaan lagi tuh? Banyak ya. Begitu pula iqamus sholat, mendirikan sholat harus ada arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ada lagi furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Makanya kita harus belajar. Jangan sampai kita nggak tahu yang namanya yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu nggak tahu, fardunya wudu nggak tahu, syarat sahnya sholat nggak tahu, arkanus sholat, rukun-rukun sholat nggak tahu. Ini bahaya ya. Makanya ilmu yang seperti ini, ilmu fikih ini wajib kita ketahui. Memang betul yang namanya apaan? Mencari rezeki itu wajib.
Tapi itu akan menjadi wajib dan mendapatkan pahala setelah kita menuntut ilmu yang wajib. Mana berhubungan dengan at-thaharah, berhubungan dengan bersuci. Makanya kata ulama, bahkan dijelaskan di dalam hadis, asbab penyebab orang yang mana terhimpit di alam kuburnya banyak nih asbab. Bahkan salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah di antaranya Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad ini termasuk apabila meninggal Sayyidina Mu'ad, arsy-nya Allah goncang. Arsy-nya Allah goncang, pernah dihimpit satu kali di alam kuburnya. Lalu kata Nabi, banyaknya umat Nabi Muhammad itu penyebab himpitan kubur karena 3. Pertama, ini yang paling banyak. Apa? Ceboknya nggak bener. Ceboknya nggak bener. Istinjanya nggak bener. Ya. Istinja, tata cara berceboknya, bersih-bersihnya nggak bener. Ini asbab yang paling banyak, sebab yang paling banyak umat Nabi dihimpit di alam kuburnya. Na'udzubillah. Yang kedua apaan? An-namimah. Banyaknya seringnya orang an-namimah, ngadu domba. Bukan domba diadu, bukan. Apa kata ulama? Apa an-namimah? Ngambil kata-kata orang tersebut disampaikan kepada yang lain. Ngadu domba, kalau bahasa kita ngadu domba. Omongan si itu disampaikan. Ente tuh diomongin tuh sama si itu. Oh, diomongin apa? Gini. Akhirnya tuh orang benci sama tuh orang. Ya, itu namanya an-namimah. Namanya namimah. Yang ketiga, penyebab tersebut apaan? Yang ketiga, al-ghibah, yaitu ghibah, ngomongin orang. Ya, ini kan banyak nih kayak gini. Ngomongin orang tuh kayak enak aja. Ya, enak ngomongin orang. Ini biasanya ibu-ibu. Ya. Sekarang nggak ibu-ibu doang, sekarang bapak-bapak juga kayak gitu. Ya. Ngomongin orang enak. Itu apaan? Kita lagi makan daging saudara kita. Itu al-ghibah. Oh, ini kan bener, ini kan fakta katanya. Ya, namanya kalau bukan fakta namanya fitnah. Iya, justru karena benar itu jadinya ghibah. Si itu tuh jelek banget, mukanya jelek banget. Wah, dibilangin si itu tuh hitam banget. Kita bilang kayak gitu dan ada di dalam dirinya, itu namanya al-ghibah. Makanya kata ulama, apa sih ghibah? Dzikru akhaka, yaitu menyebutkan daripada saudaramu yang mana yang dibenci oleh orang tersebut apabila disebutkan tuh si itu tuh si Bopeng namanya. Si Bopeng, memang ada Bopeng, nggak suka untuk disebutkan dengan hal itu namanya ghibah. Ya, hati-hati nih. 3 asbab, 3 penyebab yang menjadikan himpitan kubur. Dan yang paling banyak tadi, ceboknya nggak benar, ya, tata cara bersucinya nggak benar. Makanya belajar kita tata cara bersuci, menghilangkan najis yang benar seperti apa. Kita harus tahu, karena sholat nggak bakalan yang namanya sah kecuali dengan kita harus sahnya bersuci. Ya. Makanya di dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperintahkan yang namanya sholat. Diberikan sholat yang tadinya 50 waktu, 50 waktu sampai dikorting, ya, didiskon jadi 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, walaupun umatmu dan engkau mengerjakan 5 waktu tersebut, tapi pahalanya seperti 50 waktu. Ya. Sehingga kita diwajibkan sholat. Nah, ini sholat ini banyak pula orang-orang yang melalaikan sholat. Betul? Banyak gak? Di sini banyak gak? Waktunya sholat Jumat, dia gak sholat Jumat. Ya, kalau perempuan gak wajib. Ini ada laki-laki gak sholat Jumat, besok beliin mukena buat dia. Pakein mukena. Kenapa? Ya, yang gak wajib cuma apaan? Anak kecil, bencong. Tahu bencong? Bencong di sini namanya apa?
Bencong juga. Bencong itu nggak wajib. Nah, bencong di dalam Islam tuh ada. Banci itu bukan banci jadi-jadian, itu laki, ya. Malam namanya Susi, pagi namanya Susilo, itu namanya laki beneran, ya. Bukan yang itu. Yang di dalam Islam memang ada al-khunsa. Khunsa itu yang berjenis kelamin dua, ya. Berjenis kelamin dua. Jenis kelaminnya ada dua, jangan dibayangin. Jangan dibayangin, ya. Jenis kelaminnya dua. Nah, kata ulama, nah ini ada perbedaan, ya. Kalau dia lebih condong kepada laki-laki, hukumnya seperti laki-laki. Kalau lebih condong tingkah lakunya kepada perempuan, ya hukumnya kepada perempuan, ya. Nanti di situ kalau condong kepada perempuan berarti hukumnya kepada perempuan. Nanti disolatinnya seperti perempuan, ataupun dikafaninya seperti perempuan, dikuburkannya seperti perempuan. Nah, ini namanya khunsa, ya, itu nggak wajib. Begitu pula perempuan nggak wajib untuk sholat Jumat. Ini zaman sekarang banyak orang ngenteng-ngentengin daripada sholat. Na'udzubillah. Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW bersedih, ya. Nabi Muhammad sedih ngelihat. Makanya pernah satu saat Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abi Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ente pengen rezeki ente lancar nggak?" "Naam ya Rasulullah." "Mau ya Rasulullah." "Apa?" "Kerjakan yang namanya sholat." Kita pengen nggak rezeki kita lancar? Pengen nggak rezeki lancar, berkah? Pengen kan semuanya, siapa yang nggak mau? Pengen rezeki lancar dan berkah. Gimana? Kata Nabi, sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkan untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar, ya. Karena mengerjakan hal baik itu kita harus sabar. Kayak nih gerakan berkah subuh. Berapa bulan sekali? Sebulan sekali? Enggak. Seminggu sekali, ya. Dari masjid ke masjid. Enggak. Khusus di Masjid Al-Muttaqin. Ini gerakan setiap subuh, waktunya tidur enak. Betul. Ini ada yang tidur, ada yang dengerin. Ada yang nunduk, ada yang enggak, ya. Waktu yang seperti ini kita harus sabar. Kita melakukan segala perbuat sesuatu taat kepada Allah harus sabar. Wastabir 'alaiha, sabar. Apalagi sholat harus sabar. Beda sama orang-orang soleh. Mereka nikmat di dalam ibadah. Kalau kita nikmatnya apa? Makan, tidur, apalagi minum, jalan-jalan, apalagi ngelamun, nikmat. Ada lagi yang ngelamun, nikmat. Hati-hati, gila kayak gitu, ya. Ngelamun aja, nikmat nih ngelamun, ya. Nikmatnya bukan ibadah, tapi orang-orang soleh, nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini pengarang daripada kitab As-Sulamut Taufiq. Kalau di dalam pesantren-pesantren itu ada. Ataupun ngarang qasidah, ya Rabbana tarafna bi annana atarafna. Begitu pula qasidah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Itu karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau saking begitu dahsyat yang namanya memanfaatkan waktu dan nikmatnya di dalam beribadah. Sehari beliau biasa, wirid beliau itu sehari baca ya Allah 25.000 kali. Kalau kita sehari berapa wirid kita? Berapa kali? Tidur kali banyaknya, ya. Tidur aja. Makan sampai sehari itu 5 kali.
Ada berapa kali. Makanya saya pernah ke Hadramut di negeri Yaman di sana. Ada pas saya ketemu ada salah seorang orang yang di sana. Jadi subhanallah kalau di sini kita nikmat, ya. Sepanas-panasnya berapa sih? Berapa derajat di sini? Berapa? 32. Itu tengah hari, ya. Tengah hari bolong tuh panasnya 33, 32. Kalau di sana malam hari panasnya 33. Malam hari di kota Hadramut. Itu kalau udah panas, begitu dahsyat. Sampai ada yang namanya di sana Al-Hudaidah. Kota Hudaidah. Jadi orang nggak tidur di kamar. Di sana nggak ada listrik, tahunan nggak ada listrik. Jadi tidurnya di lapangan satu kampung. Kata tuh orang nanya sama saya, Habib, di Indonesia nih katanya orangnya gemuk-gemuk ya, makan sehari 5 kali. Kata saya, nggak tentu juga, tergantung orangnya. Ya. Kalau di kita, kata dia, kalau di tempat kita karena nggak ada listrik, di sana panas, ya, itu yang namanya HP nggak ada manfaatnya. Orang nggak ada listrik, sampai saking panasnya tidurnya di lapangan. Kalau di tempat kita, tempatnya susah di sana, sampai yang namanya orang gemuk tuh terhitung. Saking apaan? Susahnya makan. Kalau di kita enak, datang ke musola, datang ke masjid, kadang ada AC di masjid. Benar. Itu orang bukan sholat di sana, tidur. Numpang tidur di musola, dingin. Di rumahnya nggak ada AC, di masjid ada AC. Kadang yang namanya nih sampai sekarang tuh ada yang namanya kipas angin, enak di masjid, ya. Pakai yang namanya karpet. Kalau di sana susah, ibadah susah, ya. Makanya beruntung kita kalau masih bisa seperti ini nih beruntung, ya. Karpetnya empuk, kadang saking empuknya orang sujud nggak bangun lagi, tidur, bukannya sholat, subhanallah. Ya, makanya ini di dalam taat kepada Allah harus sabar. Ya, beda sama orang-orang soleh tadi. Al-Habib Abdullah bin Said bin Thail, sehari wirid beliau baca 25.000 kali ya Allah, 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kok bisa kayak gini ya? Kenapa? Karena mereka istiqomah di dalam menjaga waktunya. Jadi dijaga istiqomah. Dalam sehari dia harus apaan? Enggak mengerjakan sesuatu yang memalingkan orang tersebut kepada Allah. Sampai dikatakan, sampai kebiasaan beliau saking ini waktunya. Apa kata beliau? Apakah ada di antara kalian orang yang menjual waktunya, maka akan aku beri dengan seberapapun. Dibeli waktu kita. Kadang kita waktu kita sia-siain. Enggak, lewat gak ada manfaatnya. Kita gak pernah, wah hari ini saya harus zikir sekian, saya harus ngaji sekian, saya harus baca Al-Quran, saya harus sholat yang namanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha saya harus dijaga, sholat tahajud saya harus dijaga, sholat witir saya harus dijaga. Pernah gak kita ada target seperti itu? Jarang ya. Makanya di dalam lewat perayaan Isra dan Mi'raj Nabi, ayo kita sama-sama tingkatkan, ya. Kualitas ibadah kita nih kita tingkatkan. Jangan sampai kayak gitu-gitu aja. Nih hidup mau kayak gimana sih? Hidup kita mau kayak gimana? Tergantung kita. Kita hidup di dunia itu untuk apa sih? Afahasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Jadi semua yang diciptakan oleh Allah enggak sia-sia. Kita ngelihat semut, semut ini diciptain buat apa sih? Nyamuk, ya Allah diciptain buat apa sih? Itu semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya beruntung kalau kita berada di dalam perkumpulan yang baik. Kita perkumpulan yang baik, betul. Pagi-pagi kita nggak sibuk dengan urusan dunia kita, nggak sibuk dengan urusan politik,
nggak sibuk dengan urusan yang lainnya, tapi kita disibukkan di dalam apaan? Berzikir kepada Allah, i'tikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih i'tikaf dari tadi, dari jam berapa tuh? Ada yang dari 4:30, ada yang dari jam berapa? Dari jam berapa? Jam 4. Ada dari jam 4, dari jam 4 i'tikaf, salat tahajud, ya. Kita sama-sama duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan di dalam kitab Sabilul Ibtikar. Sabilul Ibtikar karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau membagi fase-fase umur manusia, ya. Fase-fase umur manusia. Kita manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Manusia. Betul. Ada fase-fasenya, ya. Kalau hewan itu nggak ada yang namanya hisab, nggak ada. Jadi kalau udah mati, udah nggak ada pertanggungjawaban. Makanya pernah satu saat Sayyidina Umar mengatakan, alangkah indahnya aku menjadi binatang. Karena apa? Gak bakalan ada hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan seperti itu. Tapi kita sebagai manusia ada fase-fasenya, ya. Fase daripada zaman alam ruh, ya. Alam ruh. Jadi ruh itu junudun mujannadah. Ruh ini berkelompok-kelompok, ya, kayak kita nih kelompok sekarang. Ada kelompok yang lagi ingat sama Allah, ada kelompok yang lagi lalai sama Allah. Ini ruh kita di zaman dulu ada yang namanya di Bukit Nu'air. Bukit Nu'air nih dekat Safa wal Marwah, ya. Jadi itu seluruh ruh manusia dikumpulkan di situ. Terus apa? Disaksikan. Apa? Alastu bi rabbikum? Apakah engkau meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhanmu? Apa? Galu bala syahidna. Naam, ya, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Jadi seluruh ruh itu, mau muslim, mau enggak muslim, itu semuanya pernah dikumpulin, ya, di alam ruh. Di alam ruh tersebut. Nah, roh itu junudun mujannadah, berkelompok-kelompok. Jadi kalau di alam ruh dulu kita kumpulnya sama orang-orang baik, nanti di dunia bakalan kumpul sama orang-orang baik. Tapi kalau di alam ruh itu kumpulnya sama orang-orang bejat, orang-orang gak benar, di dunia juga kayak gitu. Saya heran ya, kok kalau taat tuh susah banget. Mungkin naudzubillah zaman alam ruh kumpulnya sama orang-orang gak baik. Kan kadang ada orang kayak gitu, diajak ngaji susah, diajak zikir susah, diajak hadir majelis taklim susahnya minta ampun. Beda kalau diajak nonton konser, diajak dangdutan, cepet itu, cepet. Nonton wayang cepet, suruh nonton apa, nonton bola, cepet, jauh juga dia datangin, ya. Tapi kalau ngaji, kalau majelis taklim, kalau zikir, itu susahnya minta ampun, ya. Makanya beruntung kita dijadikan orang-orang yang gampang langkah kaki kita hadir ke tempat-tempat baik, bersyukur supaya Allah jaga nikmat tersebut. Nah, ini di alam roh ini kita berkelompok-kelompok, ya. Kalau kelompoknya orang-orang baik, nanti di dunia gampang kumpul sama orang-orang baik. Ini insya Allah berarti di alam roh kita dulu kita kumpul sama orang-orang baik. Karena gak jadi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin, ya. Kumpul di alam rohnya sama orang-orang baik. Makanya dijelaskan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan fayangfuhu fihi ruh. Sebelum roh kita dimasukkan nih ke alam jasad, ada yang namanya 40 hari jadi mudghah, gumpalan daging, ya. Nah, udah 40 hari itu jadi gumpalan daging. Setelah itu fayangfuhu fihi ruh, dimasukin ruh di alam rahim. Alam rahim kita kalau mau jadi orang berarti dimasukin ruh, ya. Dimasukin ruh. Nah, di dalam ruh tersebut itu ada yang namanya ditiup, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau tiupannya kencang jadi wali, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiupannya kencang. Kalau tiupannya sedang, nih jadi orang-orang kayak kita nih. Orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman sama Allah.
Kalau tiupannya lemah, itu jadi orang munafik, naudzubillah. Tiupannya lemah. Kalau tiupannya makin lemah, ya orang-orang kafir. Nih kita nggak tahu nih tiupannya kenceng apa enggak. Insya Allah kalau yang di sini kenceng semuanya, jadi wali semuanya, amin. Wa yanfukhu fihi ruh. Nah, ditiupkan yang namanya ruh di situ, maka otomatis apaan? Dicatat ajalnya, dicatat jodohnya, dicatat rezekinya, ya. Itu dicatat semua di situ, dicatat umurnya. Gak mungkin gak bakalan meleset. Nah, itu di alam ruh kita sama-sama dikumpulkan. Dan kata Al-Habib Abdullah Haddad, jadi gak heran kadang satu saat kita pernah, kok kayak pernah ya. Kalau bahasanya tuh deja vu, ya. Kayak apa ya namanya? Kayak pernah. Saya kayak pernah kayak gini nih. Saya kayak pernah nih kayak gini. Ini apa? Karena memang di alam ruh dulu kita berarti pernah seperti itu, ya. Dan yang paling ingatannya paling kuat itu siapa? Nabi Muhammad SAW, ya. Ini paling kuat. Makanya Abdulul Anbiya, Nabi itu yang paling utama. Para nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ingatan paling kuat yaitu paling mulia. Makanya Nabi sebelum diciptakan, bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, Nabi ingat. Kenapa? Karena paling mulianya Nabi yaitu Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi ingat waktu yang namanya Nabi Ibrahim dilemparkan, Nabi Nuh diselamatkan. Itu Nabi ingat. Padahal Nabi belum diciptakan, ya. Nabi belum diciptakan jasadnya. Nah, ini yang namanya alam ruh, ya. Makanya beruntung, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Makanya Al-Habib Ali memberikan resep, memberikan doa kepada kita supaya apa? Supaya kita nikmat di dalam ibadah. Banyakin minta sama Allah. Karena yang ngasih adalah Allah. Nih ada orang, ada yang suka teh, ada yang suka kopi. Betul. Di sini ada yang suka kopi. Ada. Banyak, apalagi pakai rokok. Pakai rokok tuh, waduh, nikmat udah kali, ya. Kopi, ada yang nikmatnya kopi, ada yang nikmatnya teh. Kalau kita paksa orang yang nikmatnya teh untuk nikmat kopi, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang kasih nikmat adalah Allah. Begitu pula yang nikmatnya teh, yang nikmatnya kopi kita paksa untuk minum teh, gak nikmat. Karena yang memberikan adalah Allah, bukan kita yang inginkan. Begitu pula ada orang yang nikmatnya ibadah, ada orang yang nikmatnya di luar daripada ibadah. Gak bisa kita paksakan. Ayo ngaji, nikmat lo ngaji, sampai bisa tidur di dalam ngaji, saking nikmatnya, kan kayak gitu. Benar. Di rumah nggak bisa tidur, coba datang ke masjid, datang yang namanya majelis taklim, baru 5 menit kadang udah sampai bisa tidur. Orang di luar sana mau tidur harus pakai apaan? Pil tidur. Kalau kita nggak usah, datang ke majelis taklim, majelis dzikir, 5 menit bisa tidur, ya. Beres, sudah beres, udah beres, seger banget. Kasih makan, kasih makan, seger banget udah. Itu yang ditunggu-tunggu, ya. Nih orang-orang seperti itu nggak bisa diajak kita sama-sama apa? Ayo ngaji yuk, nikmat lo ngaji, nggak bisa. Yang memberikan adalah Allah. Nikmat lo ketemu sama ulama, nikmat lo hadir majelis taklim, nikmat lo dzikir. Bahkan apaan? Dijelaskan di dalam Al-Quran, kita dikasih resep sama Allah. Apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan. Gak ada ketenangan kecuali di dalam zikir. Nikmat zikir. Kalau orang-orang bisa stres, coba lihat, ada nggak orang stres karena urusan akhirat? Ada nggak? Gak ada. Yang ada stres karena urusan dunia. Coba lihat. Karena nyalonin jadi apaan, gak jadi, gila. Betul? Betul gak? Pernah gak nyalonin istiqomah sholat duha jadi gila? Ada? Gak ada.
Nyalonin dirinya buat apaan? Iktikaf di masjid, jadi gila. Nggak ada ceritanya, ya. Nyalonin jadi presiden nggak jadi, gila. Nyalonin jadi DPR nggak jadi, gila. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat nggak ada yang membuat gila. Karena urusan dunia nih membuat hati kita panas, diri kita panas. Orang saling dengki karena apaan? Urusan dunia. Tukang becak sama tukang becak saling dengki gara-gara apaan? Urusan dunia. Tukang ojek sama tukang ojek karena apaan? Urusan dunia. Tetangga sama tetangga ributnya karena apa? Urusan dunia. Nggak ada tetangga ini ribut sama tetangga ini gara-gara apaan? Si itu tuh sholat duhanya banyak, saya kurang. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, ya. Makanya urusan dunia ini pelik. Gimana netralnya? Dzikir sama Allah, kita iktikaf, kita sholat. Makanya kata ulama, ini yang namanya sholat, subhanallah, itu ada sir, ada rahasia tersendiri. Tatkala seseorang sholat, mau dohir, mau batinnya, itu bakalan terisi, ya. Jadi orang kadang apa ya, merasa butuh kepada agama ini kurang. Karena apa? Kurang tahu manfaatnya. Ngaji kayak gini ini kurang tahu manfaatnya. Kenapa? Kan kalau kita beli obat ada manfaatnya, betul. Kata obat, minumlah obat ini akan mengkayakan Anda. Wah, diminum terus tuh mah obat. Bikin kaya katanya. Ya itu ditipu kayak gitu, masa iya ada obat bikin kaya. Kata obat ini bakalan menyehatkan Anda, menghilangkan pegal-pegal. Orang pegal-pegal beli obat itu. Habis minum obat hilang. Kenapa? Oh, tahu nih orang tatkala minum obat bakalan ada manfaat apa? Menghilangkan pegal-pegal. Betul, ya. Begitu pula sholat nih, orang nggak tahu rahasia sholat, ya. Kadang ada orang sholat tuh malah karena males. Aduh, sholat lagi. Kapan sih nggak sholat? Mati, ya. Kalau orang udah nggak sholat, disolatin, baru nggak sholat, ya. Kalau mau nggak sholat, disolatin nanti, ya. Disolatin, baru nggak sholat, ya. Ini manfaat sholat begitu dahsyat, ya. Makanya kata ulama, summa inna sholat dhuhur wa aqid batina la gamala dis sholat wa la tamala illa bi iqamatiha jami'an fa amal sholatul dhuhur fa hiya al-qiyam wa qira'atu wa ruku' wa sujud. Secara dhahir nih sholat ini baca Al-Quran, ruku, sujud, ya, tahiyat, itu secara dhahir. Dan hakikat secara batin seperti apaan? Khusyuk, hudurul qalb, menghadirkan hati kita, wa kamalil ikhlas, dan ikhlas, wa tadbir wa tafhim li ma'nil qiraah, dan memahami daripada apa yang kita baca, ya. Secara zahir nih salat memang gerakan, tapi secara batin bukan saja gerakan, seperti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu secara zahir, ruku, sujud, gerakan yang mana kita gerakan, tapi secara batin itu menghadirkan hati kita. Jadi sholat itu bukan jengkang-jengking doang, bukan, ya. Sholat jengkang-jengking, sholatnya cepat, ya. Bukan saja situ, meresapi bahwasannya kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaatnya sholat itu secara zahir tuh menjaga tubuh kita, ya. Tubuh kita yang tadinya kurang sehat, makanya sekarang diteliti. Apa? Gerakan yang paling bagus tuh bukan senam, ya. Senam, ada orang senam, ada lagi apa tuh? Apa namanya? Zumba. Zumba, gerakan ibu-ibu di pinggir jalan pakai legging. Itu orang lewat, dilihat, mau dilewatin sayang, nggak dilewatin dosa. Dilihat ibu-ibu rapet banget, kayak ketupat. Dilihatin, apalagi yang gemuk-gemuk, waduh. Subhanallah. Ini bapak-bapak
mau lurus itu palanya belok semua. Dilihat ibu-ibu pinggir jalan lagi, subhanallah. Ya. Pengen apaan? Sehat katanya, subhanallah. Zumba, gerak, senam, goyang poco-poco, ya. Gerakan poco-poco semuanya, subhanallah. Ya. Gerakan dan hakikat gerakan ternyata diteliti. Apa? Gerakan yang paling sehat tuh gerakan sholat. Gak ada yang lebih sehat daripada gerakan sholat. Dan gerakan di luar sholat ini yang merusak anggota tubuh kita. Ya. Anggota tubuh ini bakalan rusak. Dan gak bakalan rusak kalau kita menjaga yang namanya sholat. Wal batini sholah hifdzul qalbi wa sirri wa dzalika mahallin nadharil haq. Dan secara batin ini sholat nih memperbaiki hati kita. Ya. Hati kita diperbaiki, dibersihin. Yang tadinya mikirin cuma dunia, akhirnya sholat dibersihin tuh sama Allah. Ya, apaan? Hati kita. Karena tempatnya memandang Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tuh nggak ngelihat wajah orang, nggak ngelihat tampang orang. Kalau ngelihat tampang orang, yang dilihat sama Allah artis semuanya dong. Benar nggak? Mukanya bersih, mukanya nggak dekil. Lah kita dekil, belekan lagi pagi-pagi subuh tuh. Waduh, dilihat udah mukanya susah semuanya. Kuat banget mikirin. Kalau ngelihatnya muka, kalau ngelihatnya badan, dilihat berarti artis-artis. Nah Allah nggak melihat muka, nggak ngelihat wajah. Tapi yang Allah lihat apaan? Hati dan niat kita. Ya. Nah ini sholat membersihkan hati kita. Makanya harus jaga yang namanya sholat. Nah intinya di dalam Isra wal Mi'raj Nabi, Allah memerintahkan kepada kita sholat supaya menjaga sholat. Dan Allah memberikan hadiah kepada kita. Ya, kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Apa? Sholat. Makanya di dalam sholat, sebelum sholat kita diajak hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Setelah sholat apa? Mari kita mendapatkan kemenangan. Kalau kita ingin menang terus, ingin hidup kita berkah, ingin waktu kita berkah, maka jaga sholat. Tapi kalau itu semua dilalaikan, maka dijamin gak bakalan ada keberkahan di dalam umur kita, gak bakalan ada keberkahan di dalam rezeki kita, gak bakalan ada keberkahan di dalam keluarga kita, karena kita melalaikan sholat. Dan di dalam sholat tadi kita pengen sehat, jaga sholat kita. Ya, apalagi yang wajib itu udah pasti. Ya, yang wajib itu udah pasti. Tambah yang sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah yang namanya witir, sholat sunnah tahajud ditambah. Supaya apa? Supaya kita sehat. Pengen sehat gimana? Apalagi lagi zaman sekarang. Kemarin rame yang namanya apa? Covid. Orang nggak biasa jogging semuanya. Nggak biasa keluar rumah sekarang. Umur yang 80 tahun jogging, yang 50 tahun jogging, sampai anak kecil diajakin jogging. Ya. Ini pengen apa? Pengen sehat. Nah Allah memberikan resep kepada kita pengen sehat apa? Sholat. Udah zahirnya terjaga, batinnya pun terjaga. Nah insya Allah kita sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita, berikan hidayah kepada kita, sehingga kita istiqomah di dalam menjaga sholat. Mungkin yang terakhir ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau musyawarah? Bertanya sebelum kita tutup. Kita terakhir kita sholawat sebagaimana tadi dijelaskan. Mungkin ada yang mau membantu ataupun yang lainnya, karena akademis dakwah insyaallah bakalan mengirim ke pelosok-pelosok ya. Nah sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya di luar materi juga nggak ada masalah ya. Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan ada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan, angkat tangan. Udah paham semua kayaknya? Oh udah paham, di luar kepala kayaknya.
Ini di antara dua, antara paham sama nggak paham sama sekali. Ya, nggak tahu. Insya Allah paham semuanya. Ya, ya Insya Allah. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita, berikan hidayah kepada kita, sehingga kita istiqamah berjalan di dalam jalan kebaikan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alihi wa fikna lil khair wa inna alaih. Allahumma ja'alna abida ihsan la abida imtihan. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ayakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla ayanzil hatta la yanzil. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit di antara kita. Allah Subhanahu wa taala angkat musibah di antara kita. Dan dengan keberkahan kita hadir di dalam Masjid Al-Muttaqin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.